sama Bapak. Tapi saya ini harus ngambilin sampah dulu, Bu. Oh yaudah nggak apa-apa, saya temenin aja Pak. Iya. Oke, saya temenin ya Pak. Setelah itu saya lanjut lagi kerja ngangkutin sampah lagi. Terus mbaknya bilang katanya mau ikut bantuin saya karena untuk ucapan terima kasih katanya begitu. Mau bantuin saya ngangkutin sampah. Ini botol-botol Pak. Iya. Termasuk nggak? Iya, itu. Ibu juga. Iya dong, botol. Kalau motor itu tadi motor Bapak. Buang kaget lagi, acaranya berkah, ya nonton, ikutan berkah. Hari ini Ali berada di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bintang tamu kita Sarwenda sudah kita kirim untuk melihat bagaimana keaslian kehidupan dari target kita. Bapak Ardiansah bekerja sebagai pengambil sampah warga untuk menghidupi seorang istri dan keempat orang anaknya. Di sisi lain, beliau memiliki hati yang sangat mulia. Beliau mengurus Alung menjadi anak asuhnya. Bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Oke nih pemirsa, aku lagi nyari sesuatu barang. Tadi kayaknya kebuang ke asisten aku. Isinya duit. Aduh gimana ini? Jadi aku lagi nyari yang lagi ngumpulin sampah. Berapa duit, Ci? Aduh nggak ngerti deh ini berapa. Yang pasti kita harus mencari ya. Kok bisa kebuang gitu sih, Ci? Ih nggak tahu nih asisten aku, soalnya aku taruh di plastik gitu. Jadi kan biasanya kalau misalnya pergi-pergi dipakein di plastik gitu kan, biar nggak kelihatan dompet banget. Tapi taunya dibuang. Maaf Bu. Coba aku mau nanya dong Bu, ada yang lewat gak gerobak sampah gitu? Ada ke sana? Oke makasih ya. Bener. Itu ada gerobak, Ci. Nih ya. Oh itu tuh. Oh ini dia. Oh ini dia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah, umur 38 tahun, pekerjaan saya pengangkut sampah warga. Maaf Pak, saya mau tadi asisten saya kebuang sesuatu barang saya, isinya uang nih. Maaf ya, saya bawa kamera supaya saya ada bukti gitu, saya bukannya bohong. Boleh dibantu nggak Pak dicarinya? Insya Allah saya bisa bantu. Iya Pak, Ya. plastik hitam Pak soalnya. Pas saya lagi kerja, tiba-tiba tadi ada mbak-mbak nyariin sesuatu barang. Katanya sih ada uangnya begitu. Saya emang ngangkutin sampah, tapi saya belum sortilin itu sampah, jadi saya nggak tahu kalau ada sesuatu di sampah itu tadi. Mungkin ini Mbak. Oh ini ada Pak. Alhamdulillah ketemu juga barang yang dicari mbak tersebut. Ternyata itu isinya uang. Saya juga agak kaget gitu kan, karena saya emang nggak tahu. Akhirnya ya saya kasihlah lagi sama mbaknya gitu. Aduh bener Pak. Iya makanya dibuang sama dia. Aduh gimana sih Pak. Saya nggak bukain itu tadi, saya nggak Iya tahu dikirain jadinya. botol minuman dibuang aja sama mereka. Aduh Iya. gimana nih ya Pak. Saya juga nggak tahu Bu, mohon maaf kalau ini saya nggak tahu. Oh iya saya Pak, kalau nggak ini. apa-apa Pak. Saya nggak nyalain sama sekali Iya. karena Bapak juga tadi saya melihat Bapak membantu saya mencari. Kok bukannya yang Bapak nggak tahu atau ngumpetin enggak kok Pak. Iya. Tadi semua plastik hitam yang ada Bapak bukain kok. Tapi ngomong-ngomong saya boleh tahu nama Bapak siapa? Ardi Bu. Hardi. Iya. Oke Pak, kalau kayak gitu terima kasih. Saya tadi ngelihat niat Bapak jujur banget. Udah ngebantuin saya juga walaupun mungkin jadi ngeberantakin ya. Bapak sekarang lagi kerja nih Pak. Iya. Kalau boleh tahu kerjaan Bapak jadi Sampah ngangkut dari rumah-rumah sampah. warga, Terus gitu. ada istri? Ada Istri di mana? di rumah. Di rumah. Anaknya berapa Pak? Anak 4, 4. 5 sama anak angkat. Anak angkat. Iya. Anak angkat itu anak saudara kah? Atau enggak? Mohon maaf banget Pak. Kalau yang saya lihat kondisi Bapak begini dengan anak Bapak udah 4 Pak. Bapak menambah 1 lagi. Yang itu Nggak bukan bisa saudara. Lihat, Bu, orangnya. Hah? Nggak bisa lihat. Bisa. Kalau misalnya Bapak udah nggak sibuk ini,
saya ke rumah Bapak. Tapi saya ini harus ngambilin sampah dulu, Bu. Oh yaudah nggak apa-apa, saya temenin aja Pak. Iya. Oke, saya temenin ya Pak. Setelah itu saya lanjut lagi kerja ngangkutin sampah lagi. Terus mbaknya bilang katanya mau ikut bantuin saya karena untuk ucapan terima kasih katanya begitu. Mau bantuin saya ngangkutin sampah. Ini botol-botol Pak, Iya. termasuk nggak? Iya, itu. Ibu. Iya dong, botol. Kalau motor itu tadi motor Bapak? Bukan. Hah? Itu punya bos lah kalau katanya. Bos, maksudnya ini ada bosnya lagi gitu? Iya, saya dibayar per bulan ngambilin sampah-sampah punya, ya kan ini punya lingkungan dia begitu. Oh, oke. Oke Pak, kalau kayak gitu lanjut, tidak apa-apa Pak. Saya ngangkutin sampah dari rumah warga yang satu ke rumah warga yang lain, baru saya angkut lagi ke kendaraan saya. Ayo Pak. Nggak apa-apa, Ibu, udah. Gak apa-apa Pak, santai aja Pak, kalau kayak gini mah beban hidup saya lebih banyak. Ada beban hidup. Ayo Pak, jadi gimana kalau misalnya saya ke tempat Bapak ya? Bersama tim-tim saya gini. Bu, Ya kalau Pak mau ya? berkenan. Gimana ya, begitu tempatnya Bu. Ya nggak apa-apa lah Pak. Tempatnya kayak gimana, yang penting ada keluarga, itu yang membuatnya berasa menjadi rumah yang aman, nyaman, ya nggak sih Pak? Si Mbak tersebut ngajak saya pulang ke rumah buat ketemu keluarga saya, anak istri saya gitu. Dan dia mau ikut kendaraan roda 3 yang saya bawa. Pak, kalau boleh Pak tahu, jadi Bapak tiap hari itu muter-muternya di mana aja? Ya di sekitar sini Bu, agak jauh juga sih, ada yang jauh, ada yang pokoknya wilayah sini aja. Tiap hari ada target? Iya, karena emang harus tiap hari. Oke, jadi tiap hari. Tapi kalau boleh tahu Pak, istri kerja apa nih? Bantu-bantu di rumah beresin apa ya yang barang-barang yang bisa dipilih. Jadi sampah dipilah dulu. Jadi sampahnya nanti dipilih dulu, baru dikasih gitu, baru ke tempat yang punya motor ini berarti ya? Iya. Ya udah Pak, kalau kayak gitu kita langsung ke rumah. Ayo Pak, masuk Pak. Gimana cara masuknya? Saya bukain pintunya dulu. Oh, masukin mundur. Oke, bentar. Mundur Pak. Kayak ke pinggiran nggak sih Pak? Enggak ya? Coba. Permisi. Ayo Pak, gimana Pak rumahnya? Setelah sampai rumah, dia buka masker. Ternyata saya kenal nggak kenal begitu. Bener taunya itu istrinya Ruben Onsu, artis yang ada di TV-TV. Namanya Mbak Sarwenda. Kupas-kupas botol ya? Iya. Berarti dipisah-pisahin gitu ya? Iya. Ini yang namanya Alung. Halo Alung. Halo Bu, Boleh tahu Alung umur berapa? 20-an lah Bu. 20-an. Yang pertama yang mana namanya, angkat tangan? Namanya siapa? Siapa? Ilham. Kalau yang kedua? Karit. Ini yang ketiga? Sasa. Cantik banget. Sama yang kecil satu lagi. Sama yang kecil-kecil masih umur berapa? 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Ada di dalam kah? Nggak ada? Ini namanya siapa? Esther. Ini berarti ada Ibu Esther. Kalau boleh tahu Pak, saya mau nanya, karena kan Bapak kerjaan juga yang pasti udah ada penghasilan pasti. Tapi kan anak udah 4 nih ya Pak. Terus tiba-tiba Bapak bertemu dengan Alung. Alung itu kenapa bisa tiba-tiba Bapak akhirnya menjadikan keluarga bersama di sini? Saya pulang kerja itu ketemu di jalan. Saya bilang kayak pernah lihat nih bocah ini gitu kan. Akhirnya saya tanya. Dia bilang katanya dia dari kampung merantau ke sini gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa ya, saya bilang ngerasa kasihan aja gitu. Dia bilang nyasar-nyasar dari beberapa minggu yang lalu, katanya nyasar ke sana sini, tidur juga katanya di lingkaran begitu. Sorry, boleh tanya, pada saat itu kondisi sudah tidak bisa melihat kah? Enggak seperti ini terus dulu. Seperti ini, tapi ini agak gemukan, awalnya kurus. Boleh tahu Alung ini udah dari kecil tidak bisa melihat kah atau Biasa setip Bu. umur berapa tuh kira-kira? Katanya 6 tahun katanya, tapi kurang tahu. Setelah itu tidak bisa Iya. melihat. Terus saya boleh tahu, ibu sebagai seorang ibu yang punya tanggungan anak, tiba-tiba suami membawa seorang yang mau dinafkahi juga lagi di sini, ibu gimana?
Ya, saya menerima aja dengan ikhlas. Meskipun saya banyak anak, saya masih bisa nafkahin lah gitu, apa adanya. Sebelum ini juga udah ada Bu, saya pernah ngurusin. Sebelum juga ya, Sebelum tapi dia. berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus gimana? Jadi awalnya itu ketemu di jalan di depan ruko gitu. Depan ruko dia lagi nangis, ngosor-ngosor begitu. Keadaan udah lusuh nggak karuan gitu kan. Nah ada yang bawa ke deket rumah begitu, ditanyain ini anak siapa. Cuma nanya, terus banyak orang ini cuman nggak mau ini gimana ya? Nyari bantu. Iya, Cuma lihat kasarannya doang, gimana ya? videoin doang. Ngomong doang gitu. Terus saya bawa ke rumah, emang dia begitu ya. Umur berapa? Sekitaran 10, ngomongnya juga belum bisa, masih gagu gitu. Suami sore itu ke Pak RT, lapor ke Pak RT. Di sana juga ada polisi, jadi diperiksa. Terus tangannya juga disundut rokok. Polisi itu bekas penganiayaan karena di sini ada lebam, terus di sini bekas sundutan rokok, sama di sini bekas banyak luka. Terus Begitu tangannya katanya. kesundut rokok. Saya tanya kenapa Dek sundut rokok sama mama, tapi kan enggak jelas gitu ya. Ya, terus ada orang datang, ibu-ibu masih muda, katanya ini perasaan nih saya lihat nih bocah katanya diturunin dari motor sama ibu-ibu pakai kerudung sama bapak-bapak terus pergi begitu. Saya mandiin, badannya tuh kasar gitu. Terus saya lihat ya dia belum sunat. Akhirnya ada sunat massal, saya ikuti, saya daftarin gitu. Terus Kenal ibu? Iya, Kenapa? karena dulu bekas patah. Oh, maaf Bu. Jadi ini nggak bisa gerak. Ini kemarin juga jatuh sih, Wan. Kemarin sore jatuh ini jadi. Oh, ini ada ininya nih, ada sanggulan di sini ya. Yang dipakai serai, pakai serai begitu diikat. Ini nggak dibawa ke dokter? belum sempat. Di sini Udah harus terus ke itu dokter, Ibu. saya daftarin, di sana ditanya namanya siapa. Emang awal ketemu tuh saya tanya namanya Ipin gitu ya. Ya udah ditambahin aja namanya aja Arifin, tambahin aja Muhammad Arifin gitu. Ya udah di situ udah dibawa ke yayasan di sunat massal gitu. Terus kalau Alung gimana? Kalau Alung ini mah ya saya anggap sebagai adik saya gitu. Dia mah di sini ya bantuin saya juga gitu, bantuin ngupas aku, bantuin jagain anak saya yang nomor 4 masih kecil gitu. Meskipun saya keadaannya begini ya, makan enggak makan yang penting dia di sini gitu. Saya mah enggak tega dia keluyuran di jalanan, enggak ada yang perhatiin gitu. Enak ya Bu, saya alhamdulillah ada kayak udah kayak ibu sendiri gitu yang ngurusin Bu, alhamdulillah Bu. Meskipun aku merepotin dia gitu Bu. Sama bilang sini nggak apa-apa meskipun saya anak banyak, Ulung di sini, Ulung mau kemana lagi gitu. Tadinya mah kurus banget, ini sekarang mah udah. Ya udah kalau kayak gini, mendingan saya bantuin aja deh. Kayaknya kalau lu kupas-kupas plastik mah saya bisa, Bu. Kotor, Aduh, kotor bisa dicuci, Bu. kotor nggak apa-apa. Bapak, tadi kan Bapak bilang kalau Bapak tuh kerja bulanan dibayar. Iya, Berapa, Pak, kalau boleh tahu? 1.200.000. 1.200.000 cukup nggak dengan anak sebanyak ini? Ya kalau dibilang cukup sih ya nggak cukup, ya dicukup-cukupin aja. Ada utang nggak sih, Pak? Utang sama bos ada. Utang sama bos ada. Iya. Terus kalau boleh tahu kayak gini bulanan dapat berapa, Pak? Nggak Ini kan nentu. itu soalnya kan ini buat keperluan sehari-hari juga, bantu gue sehari-hari juga gitu. Jadi kalau udah nggak ada ini kita jual buat Kumpulin makan gitu. banyak dulu baru dijual. Oh, kalau boleh per kilo, kalau boleh tahu per kilo tuh berapaan? Yang ini 2.500. Terus ini rumahnya rumah Bapak? Kontrakan Kontrak berapa ini sebulan? 500. 500. Iya. Itu udah sama listrik belum?
Udah termasuk semua. Oh, Air, tapi udah semua listrik iya. apa-apa ya, pokoknya terima bersih gitu ya. Iya. Terus itu tangan ibu, kenapa itu Bu, kalau boleh tahu? Awalnya di sekolah kita nggak tahu permasalahannya, tiba-tiba saya datang nganterin sekolah, ditarik sama orang, ditarik sama ibu-ibu. Ditarik kenapa? Kok ditarik bisa sampai itu? Ini udah lama Bu? Udah seumuran nih, 7 tahun. Hah? Nggak diobatin? Ya udah di ronsen di rumah sakit gitu. Terus Tapi kenapa? kalau jatuh apa gitu kambuh lagi gitu. Nggak sampai tuntas saya. Pak, gimana kalau misalnya ini saya sambil ngeliat-ngeliat ke dalam? Boleh, Pak. Saya tinggal bentar ya. Iya. Berarti kalau ini boleh, yang lain-lain boleh tiduran di sini juga? Ini kebetulan di sini juga Alung tidur di sini karena di Oh, Alung tidur di sini. di dalam nggak cukup. Nggak cukup, ya. Kipas angin ada, tapi udah begitu ya Pak. Ya udah Pak, kalau kayak gitu kita ke rumah, ke dalam rumah. Ayo Pak. Kok kayak rumah gue? Ayo Pak. Aduh, permisi ya. Ini tuh segini kita berarti Bapak tidurnya berenam. Tapi gimana sih Bu perasaannya? Karena menurut saya ya, untuk kita bisa menerima orang lain itu pasti ada hati yang sangat tulus sampai Ibu dan Bapak bisa ngurusin semuanya, apalagi dengan keterbatasan yang cukup gitu. Maksudnya ya cukup-cukupin gitulah jatuhnya kan Bu. Tapi Ibu bisa sama Bapak menjaga buah hati orang lain juga. Itu Ya, ikhlas kita. Meskipun kita keadaannya begini, apa adanya, makan seadanya, bareng-bareng gitu. Pernah juga nggak makan kok. coba Bapak, takutnya kita ngobrol, Bapak denger nggak nih? Terus ini tangan jadi gimana Bu? Masih sakit banget ya? Udah mendingan, semalam nggak bisa tidur Karena sakit. Karena yang pertama kan udah lumayan lama, saya pikir kan udah sembuh. sembuh gitu. Nggak taunya masih begitu lagi. Jatuh di situ di dapur tuh. Kemarin jatuh di sini. Ini kayaknya boleh beli ini deh, karpet yang rada keset ya Bu. Kalau ini kan pakai terpal, otomatis takutnya licin, apalagi kalau lagi masak ada minyak-minyak gitu kan Bu ya. Tadi kan masih ada anak yang paling kecil kan? Iya, Kalau boleh tahu anak paling kecil masih nyusu? masih formula. Formula. Nah itu belinya gimana itu? Ya pernah nih Kak, kita jual helm ya, kan lagi nggak ada duit tuh kita jual helm. Oh iya, tadi pantesan saya naik motor sama Bapak nggak pakai helm ya? Aplikasi apa aja, saya masih bagus gitu kan. Nanya ke rumah ngeliat susu anak nggak ada, bingung saya. Udah nggak megang duit, gimana nggak mikir. Saya bilang minta tolong, akhirnya saya bawa helm, minta tolong sama orang. Saya bilang mau nggak Pak bayarin helm buat di susu anak saya begitu. Terus anak-anak gimana? Kamu? Setiap hari ngapain aja deh? Coba. Belajar. Belajar? Belajarnya apa nih? Pelajaran yang paling susah apa nih? Kadang-kadang matematika atau matematik. Oh. Ini anak-anak ke sekolah siapa yang nganterin? Atau jalan sendiri? Kalau yang itu kita keseringannya pinjam sepeda tetangga. Oh. Karena kalau nggak jalan kaki mereka. Nah, berarti Alung yang jagain ibu sama jagain yang bayi. Bayi di mana? Itu di tetangga. Di tangga. Tapi tetangga ngebantuin ya? Tadi bantuin ngurusin beliin sakit ini. Tapi untunglah tetap ada yang bantuin ya. Iya. Bersyukurnya. Bersyukur. Apa aja pokoknya bersyukur ya. Iya. Yang bisa saya tangkap adalah bagaimanapun keadaannya tapi hatinya sangat mulia karena nggak gampang dengan banyak sendiri kebutuhan tapi masih bisa memikirkan orang lain. Ya udah, terima kasih Bapak sama Ibu. Saya boleh dikasih main di sini. Iya. Semoga segala sesuatunya dikasih jalan yang lapang ya sama yang di atas. Ya udah kalau kayak gitu kita boleh, saya mau pamit. Boleh kita keluar ya. Allahu Akbar, kemana aja? Gue kebingungan nih. Gimana ini? Lu kebingungan